warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Mirza Wahyuni, mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Jiwa, saya akan menyampaikan tentang narapidana. Langsung saja kita ke penjelasannya. Definisi narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hukum atau orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Lubis 2014 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Lubis 2014 tentang pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Suraya 2013 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara. Berikut fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi residivis atau orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan dalam pengertian kambuh seperti penyakit. Hal ini akan menghadapkan seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri. Fenomena perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan para narapidana. Setelah bebas dari rumah tahanan, mereka akan merasa tertekan dan punya beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Menurut Santoso Arianto, narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata pengadilan pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 17. Narapidana selama hidup di lembaga pemasyarakatan menghadapi kehidupan yang sulit dan penuh problema, sehingga dituntut untuk memiliki ketahanan mental agar tetap sehat mentalnya. Salah satu hal yang mempengaruhi ketahanan mental narapidana adalah kebermaknaan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Darajat 25 bahwa sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa, atau kebahagiaan batin seseorang lebih tergantung pada cara dan sikap menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber utama kesehatan mental adalah bagaimana cara dan sikap seseorang dalam menghadapi persoalan hidup yang ia hadapi. Tidak jauh berbeda dengan kesehatan mental, kebermaknaan hidup seseorang juga bersumber dari bagaimana sikapnya dalam menghadapi persoalan hidup. Adapun upaya peningkatan penyesuaian sosial narapidana di lembaga pemasyarakatan ialah dalam melakukan penyesuaian diri dan penyesuaian sosial, individu membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini dapat berupa bimbingan yang terarah dari keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Demikian pula pada narapidana yang harus pindah dari lingkungan tempat tinggalnya yang sebelumnya
ke tempat baru di lapas, mereka pasti mengalami berbagai kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Ada banyak hal yang mempengaruhi penyesuaian diri dan sosial individu, baik yang berasal dari dalam diri individu sendiri maupun berasal dari luar. Dalam penelitian bahwa tipe kepribadian agreeableness memiliki kontribusi yang besar terhadap penyesuaian diri, sementara itu bahwa harga diri mempengaruhi penyesuaian sosial. Selain itu bahwa kecerdasan emosi dan dukungan sosial juga mempengaruhi penyesuaian sosial. Pengaruh dukungan sosial terhadap penyesuaian sosial. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.